Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang baru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Melalui acara ini, kita akan mengupas semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kami sudah mengupas kitab Kejadian hingga pasal yang keempat. Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, silakan kunjungi website kami dengan alamat semuakitabsuci.com. Anda juga bisa mencari episode-episode Semua Kitab Suci di YouTube. Anda akan menemukannya. Anda bisa mengunduhnya secara gratis dan dapatkan manfaat dari mempelajari Alkitab. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Sama-sama Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah sampai di kitab Keluaran pasal yang keempat. Pertama-tama kami ingin tahu apa yang menjadi tema pasal 4 ini. Panggilan Tuhan kepada Musa. Musa masih mencari-cari alasan untuk menolak panggilan itu. Pada akhirnya Musa menerima dan taat. Musa harus meminta izin dari ayah mertuanya untuk berangkat. Jadi Musa kemudian melakukannya supaya bisa berangkat ke Mesir untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Maka putranya Musa yang kedua disunat, yaitu putranya yang belum disunat. Kemudian Musa melanjutkan perjalanannya hingga hampir tiba di Mesir. Ya, itu ringkasan pasal 4. Ini adalah ringkasan pasal Ya. 4. Izinkan saya membaca ayat 1-9 lalu memberikan Anda pertanyaan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya dengan tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering itu, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Pertama, Musa punya beberapa alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan. Tolong ingatkan kami mengenai 7 alasannya Musa setiap kali Tuhan memanggil Musa, apa yang dikatakannya. Ini merupakan alasan yang ketiga. Alasan pertama kita baca dalam pasal 3 ayat 11, "Siapakah aku ini?" Yang kedua di ayat yang ke-13, "Siapakah engkau?" Maksud Musa, siapakah saya ini sampai saya akan menghadap Firaun? Juga mengenai siapa Tuhan, apa yang akan kujawab pada mereka? Alasan ketiga ada di ayat-ayat yang sudah kita baca barusan. Mereka tidak percaya kepadaku. Mereka akan berkata, "Tidak, kamu hanya omong kosong." Apakah Tuhan punya sesuatu untuk membuat saya? Maksud saya Musa ingin mundur. Pada bagian ini Tuhan memberinya 3 tanda untuk membuktikan bahwa Musa memang diutus oleh Allah. Kalau kita membaca ayat 10 dari pasal ini, kita akan menemukan alasan keempat, "Saya tidak kompeten, saya ini tidak pandai bicara, utuslah kiranya siapa saja." Pada ayat 13,
Kita menemukan alasan yang kelima, utuslah kiranya siapa saja. Musa seolah-olah berkata, cari orang lain yang lebih baik dari saya. 5 alasan. Alasan yang keenam ada di pasal 5 ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Alasan yang terakhir ada di pasal 6 ayat 12. yang ke-12. Di sana kita akan temukan alasan yang ke-7 dan yang terakhir. Tetapi Musa berkata pada Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan dengarkan aku? Aku seorang tidak petah lidahnya. Inilah 7 alasan yang dikemukakan Musa untuk menghindari misi tersebut. Ya, Tuhan untuk memberikan Musa bukti dan tanda bahwa Allah sendiri yang menemui dan mengutus Musa dalam misi ini, Ya. menyuruh Musa melakukan 3 tanda ini. Sebelum berganti topik, saya ingin membahas mengenai hal ini. Saya ingin menarik garis horizontal di Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Mohon jelaskan pada saya pada titik waktu yang mana saja Tuhan mengizinkan berbagai tanda mujizat terjadi. Apa tujuannya? Jelas ini pertama kalinya Benar. tanda mujizat dan keajaiban disinggung. Ini artinya iman terlalu kuno. Tapi tanda mujizat, orang sekarang menghubungkan tanda mujizat dengan iman. Sebetulnya tidak ada hubungannya. Tapi Allah mempunyai tujuan hikmat ketika dia mengirim tanda mujizat. Tanda mujizat pertama terjadi pada zaman Musa. Maksud saya sebagai contoh, Abraham adalah pahlawan iman. Tapi kita tidak baca bahwa Abraham membuat mujizat. Begitu pula dengan Ishak, Yakub, bahkan Yusuf. Keajaiban yang pertama yang dilakukan oleh Musa, lalu oleh Yosua, pengganti Musa, yang memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, Yosua juga lakukan berbagai keajaiban. Lalu setelah itu tanda-tanda mujizat hampir berhenti. Maksudnya setelah masa Musa dan Yosua. Tidak ada keajaiban atau tanda-tanda mujizat setelah Musa dan Yosua lagi. Tidak terjadi. Ya. Kemudian sesudah Yosua, tidak ada keajaiban dan tanda mujizat hingga sampai pada masa Elia dan Elisa. Lalu tidak ada tanda mujizat lagi sampai pada masa Tuhan Yesus Kristus dan para rasul, yaitu Kristus dalam Injil dan para rasul di kisah para rasul. Sesudah itu kita tidak lagi membaca mengenai tanda mujizat sama sekali, kecuali yang kelak akan terjadi pada akhir zaman. Sayangnya mujizat yang itu dikaitkan dengan pekerjaan iblis. Dinyatakan dalam surat 2 Tesalonika 2, kedatangan si neraka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kita harus sangat waspada dan berhati-hati. Kita seharusnya tidak menghubungkan setiap tanda atau mujizat dengan Allah. Tolong bantulah diri Anda sendiri. Iblis juga bisa membuat tanda mujizat seperti apa yang akan kita lihat dalam cerita mengenai Musa. Dan akan kita lihat juga dalam perjanjian baru. Iblis punya kekuatan untuk membuat berbagai keajaiban dan mujizat. Ketika kita menyatakan hal ini, tentu saja bukan berarti Allah berhenti bekerja. Dalam sepanjang masa ini, Allah bisa melakukan pekerjaan yang ajaib, tetapi tidak melalui orang-orang yang spesifik. Orang-orang spesifik yang melakukan berbagai pekerjaan ajaib adalah Musa dan Yosua pada zaman mereka, Ya. kemudian Elia, Elisa dan Elia, lalu Kristus dan para rasul. Tapi di antara puncak-puncak dalam garis waktunya Alkitab, Allah tetap bekerja walau tidak melalui orang Allah bukan spesifik. menjadi lemah hingga tidak bisa melakukan mujizat. Atau pada waktu di mana dia tidak memiliki kekuatan. Bukan seperti itu. Benar. Kalau kita lihat mujizat pertama, apa yang Allah perintahkan pada Musa pada tanda mujizat yang pertama? Tanda mujizat pertama yang kita baca pada pasal 4 adalah, lemparkanlah tongkatmu. Tongkat itu berubah menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tentu saja. Lalu Allah menyuruh Musa menangkap ular itu dengan memegang ekornya. Ini merupakan logika terbalik. Ketika seorang menangkap ular, dia tidak menangkap dengan pegang ekor, tapi kepalanya. Peganglah ekornya. Musa taat. Musa memegang ekornya lalu ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Manusia kehilangan otoritas di Taman Eden. Tongkat adalah simbol otoritas. Tongkat adalah simbol untuk otoritas. Ketika Adam melempar tongkat dari tangannya, tentu saja seizin Allah, Adam telah kehilangan otoritas. Otoritas itu kini menjadi milik iblis. Tapi Kristus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, telah datang serta menangkap si ular. Otoritas kembali kepada Allah, atau dalam cerita ini kembali kepada Musa. Jadi tongkat adalah simbol otoritas. Ya. Adam kehilangan otoritas. Ya. Di sini tanda ini jelas di Musa, tapi kemampuan Musa hanyalah menangkap ular itu dengan memegang ekornya. Tepat. Kepalanya untuk siapa? Kepalanya Kepala si ular akan itu. hancur, bukan hanya tersisa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Musa terbatas hanya untuk menangkap ekornya. Dengan Tapi iman, kepala si ular, Anda dan saya sudah menang atas iblis. ya, kepala si ular hanya secara khusus Oleh akan satu orang, diremukkan.
khusus hanya oleh Kristus. keturunan si perempuan itu. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 6 dan 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu dalam bajumu. Tangannya masuk ke dalam baju, lalu ditariknya keluar, tangannya kena kusta, putih seperti salju. Lalu firmannya, masukkan tanganmu kembali dalam baju. Musa masukkan tangannya kembali dalam baju, dan lalu ditariknya keluar, dan tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Silakan Saudara Yosef. Terkait keajaiban atau tanda mujizat yang pertama, saya melihat kalau masalah datang dari luar. Tapi pada bagian ini, masalah berasal dari dalam. Masukkan tangan ke dalam bajumu. Allah seolah berkata, taruhlah dekat hatimu. Ketika Musa menarik tangannya terkena kusta putih seperti salju. Kita perhatikan bahwa pertama-tama Musa lari dari ular. Tapi kali ini kemana dia akan pergi atau lari? Masalahnya adalah dengan dirinya sendiri. Jika Musa tidak lari, dia menunggu Allah memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Allah berfirman, masuk ke tanganmu kembali pada baju. Tapi Tuhan, ini kusta. Ini bisa lebih membahayakan saya. Allah tak menyuruh Musa memasukkan tangannya. Tentu saja saya menyarankan agar Musa berkata seperti itu. Tapi Musa taat. Itulah iman. Ya. Ketika dia lakukan, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Itu menunjukkan pada kita bahwa ada masalah di luar dan di dalam kita. Katakanlah bahwa masalah dari luar berasal dari setan. Pada bagian ini hal itu digambarkan dengan ular. Sedang masalah yang berasal dari dalam diri kita digambarkan dengan kenajisan. Karena dari dalam hati manusia timbul daftar panjang seperti yang dinyatakan dalam Injil Markus 7 ayat 20-23. Ada 13 bencana yang timbul dari dalam hati. Yeremia mengatakan betapa liciknya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan. Apa obat bagi bahaya yang datang dari luar dan datang dari dalam? Maksud saya tentang kekuasaan iblis atas manusia dan kenajisan dalam hati manusia. Di mana obatnya? Dari sisi praktisnya, obat bagi keduanya adalah iman. Pegang tongkatnya, tangkap si ular dengan memegang ekornya, masukkan tanganmu ke dalam baju. Kalau saya lihat lebih dalam lagi terkait arti teologisnya, kita berkata bahwa Kristus ketika dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan kita dari si ular. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lalu Roh Kudus ketika dia berdiam di dalam diri kita, dia menyelamatkan kita dari ketidakmurnian akibat kedagingan kita supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Baik. Sesudah itu Tuhan menyuruh Musa, sekali lagi Tuhan memperbaharui panggilannya kepada Musa untuk pergi. Ayat 10 menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bagaimana Tuhan memperbaharui panggilannya pada Musa? Bagaimana Tuhan meneguhkan Musa? Apa jaminannya? Pada bagian ini Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu. Tuhan berkata pada Musa, aku akan menyertaimu, aku akan menyertai lidahmu. Jangan takut. Siapakah yang membuat lidah manusia? Tuhan. Dia menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia membentuk mata, masakan tidak memandang? Selama aku menyertaimu, kata Tuhan, bergantunglah kepada Allah, bergantunglah kepadaku, dan berjalanlah. Tapi Musa, seperti yang sudah kami jelaskan, sampai pada titik yang ekstrim, ia terlalu berfokus pada ketidakmampuannya. Ya. Jadi Musa mencari alasan lain. Ayat 14 menyatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan memberi Musa pilihan lain, dia berkata Harun akan menyertainya. Saya mau menjelaskan kalimat pada ayatnya yang ke-16 tentang Harun. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bagaimana Musa menjadi seperti Allah bagi Harun? Tentu saja kata Allah di sini berarti Musa akan menjadi sumber petunjuk untuk Harun. Seolah Tuhan berkata, engkau menjadi seperti Allah, berilah Harun petunjuk dan perintah mengenai apa yang harus dia sampaikan kepada Firaun. Seperti yang Allah katakan sesudahnya bahwa Harun akan menjadi nabimu.
menjadi nabimu berarti Harun akan menjadi penyambung lidah antara Musa dan Firaun. Berarti Musa berbicara kepada Harun, lalu Harun yang akan berbicara kepada Firaun. Hal yang menakjubkan adalah ketika Allah berkata pada Musa, "Aku akan menyertaimu." Musa masih ragu. Ketika Allah berkata bahwa Harun akan menyertainya, Musa malah merasa dikuatkan hatinya. Kalau kita akan melihat bahwa Harun membuat masalah bagi Musa dan umat Allah seperti yang akan kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 32. Baik. Ayat 18 menyatakan, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Lalu Musa mengajak istri dan anak-anaknya menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka katakan kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman padamu, biarkanlah anakku pergi. Tetapi jika kau menolak membiarkannya, aku akan membunuh anakmu yang sulung." Dikatakan, Musa berkata pada Yitro dia akan melihat saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Lalu Tuhan menyatakan segala tanda yang akan diperbuat Tuhan di tanah Mesir, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pernyataan mengeraskan hati Firaun perlu diperjelas. Apa maksudnya? Itu artinya Tuhan akan membuat hati Firaun jahat. Mengapa? Mengapa? Karena Firaun akan mengeraskan hatinya sendiri. Kalau kita terus membaca, karena kita masih berada pada awal cerita, kalau kita membaca rinciannya, kita akan melihat bahwa Firaun adalah seorang pembohong dan penyesat. Dia mengatakan sesuatu, tapi tidak melakukannya. Firaun meminta kepada Musa dan Harun, "Berdoalah untuk aku." Mereka berdoa supaya itulah berhenti. Lalu Firaun menarik kata-katanya seolah-olah itu bukan perkataannya raja sama sekali. Tuhan menceritakan hal itu kepada Musa untuk melindungi Musa supaya ia tidak kesal. Tuhan beritahu Musa bahwa karakter Firaun tidaklah mudah. Firaun sejak semula tidak akan menuruti kata-kata Musa. Tapi Firaun akan mengeraskan hatinya. Pada akhirnya Tuhan akan mengeraskan hati Firaun sebagai hukuman atau sebagai sebuah pengerasan yudisial. Tapi pada bagian ini Tuhan sudah menyatakannya sebelum hal itu terjadi, supaya Musa tidak berkecil hati ketika hal ini terjadi. Jadi kita tidak boleh menganggap ada kebaikan dalam hati Firaun, seolah-olah Firaun itu baik dan benar, tetapi Tuhan yang mengeraskan hatinya. Justru malah sebaliknya. Sama sekali. Ya. Tuhan menyatakan kejahatan yang ada di dalam hati Firaun untuk menunjukkan kalau Jadi di dia patut sini dihukum. Tuhan berbicara sebelum hal itu terjadi. Benar. Karena Tuhan tahu mengenai masa depan. Tapi waktu kita membaca kisah itu, kita akan lihat kalau Firaun adalah seorang pembohong dan juga pembuat masalah. Sehingga Tuhan berkata kepadanya, "Engkau hidup supaya engkau melihat kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Pada zaman Mesir kuno, anak sulung adalah harapan akan tahta, masa depan tahta, pewaris tahta. Ya. Firaun sendiri dikatakan anak sulungnya dewa, anak dewa. Tetapi kata Tuhan, Israel anakku yang sulung. Tetapi jika kamu menolak membiarkan anak sulungku pergi untuk beribadah kepadaku, aku akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Israel sebagai anak sulung dibandingkan Firaun sebagai anak sulung. Ada sebuah hukuman yang akan Allah berikan pada Firaun dan bangsa Mesir. Kita akan membaca kalau walaupun masih di awal cerita seluruh tanah Mesir hancur. Kita juga akan membaca bahwa kelak akan ada satu hari ketika tidak ada rumah yang tidak berduka. Tatkala Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir. Kita akan membaca pernyataan ketiga di mana Firaun dan kereta terbaiknya tenggelam dalam laut. Ini merupakan sebuah 3 serangan bertahap terhadap Firaun dan orang Mesir. Allah mempunyai anak sulung yang berharga yaitu bangsa Israel. Allah meminta Firaun untuk membebaskannya untuk memberi persembahan kurban, menyembah dan membuat perjamuan untuk Allah. Ini adalah hal-hal yang penting dan mendasar, tapi sayangnya Firaun mengeraskan hatinya. Dia membayar harga yang mahal karenanya. Baik, terima kasih, kita rehat sejenak dan akan segera kembali.
Di ayat 24 dikatakan, di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu Musa dan ingin membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotong kulit Hatan anaknya, disentuhnya kaki Musa. Berkata, engkau pengantin darah bagiku. Maka muncullah istilah pengantin darah karena mengingat sunat itu. Pertanyaan saya adalah, kalau Musa memang diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel, mengapa Allah ingin membunuh Musa? Apa arti pengantin darah karena sunat itu? Silakan Saudara Yosef. Mengapa Allah berikhtiar untuk membunuh Musa? Karena hamba Tuhan harus menjaga rumah tangganya dengan baik. Musa lalai yang akan dijelaskan saat ini terkait sunat anaknya. Apa pentingnya sunat? Itu adalah tanda perjanjian. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham dalam kitab Kejadian pasal 17, sunat adalah tandanya. Pada hari itu Allah akan menepati janji kepada umatnya. Apakah pantas seorang utusan Allah dalam rangka memenuhi perjanjian Allah dengan umatnya, dia sendiri lalai dalam hal tanda perjanjian, yaitu sunat? Tidak bisa seperti itu. Maka Allah berikhtiar untuk membunuh Musa karena dia lalai menyunatkan anaknya. Cerita ini terlalu pendek sehingga kita harus menyimpulkannya. Ini seperti Anda mendengar telepon dari satu sisi saja. Jadi Anda menyimpulkan kata-kata orang lain. Saya menyimpulkannya sebagai berikut. Musa menyunatkan anak sulungnya. Tapi ketika Zipora melihat anaknya sakit karena sunat ini, Zipora memutuskan untuk tidak menyunat anak yang kedua. Karena menyukai ketenangan, Musa membiarkan hal itu Mengabaikannya. terjadi. Dia mengabaikannya. Jadi mereka mengabaikannya, tapi Allah tidak. Ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, tidaklah benar kalau Musa sampai mengabaikan tanda perjanjian ini, tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Benar. Jadi Allah berikhtiar untuk membunuh Musa, dia yang memegang kendali meskipun Zipora yang kemungkinan besar yang merasa keberatan. Alkitab menyatakan bahwa ketika Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa, tentu saja Musa lumpuh, tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Zipora lah yang melakukan hal ini karena Musa sedang sekarat. Dia sudah tidak mampu melakukan apapun. Musa sudah akan menyerahkan nyawanya. Zipora melakukan sunat untuk putranya yang kedua. Karena itu untuk satu anak laki-laki, kemungkinan besar untuk putra yang kedua. Alkitab menyatakan, lalu Tuhan membiarkan Musa. Berarti Musa yang sebelumnya dalam keadaan sekarat, sudah pulih dan Tuhan membiarkan Musa. Jadi Zipora berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Pada bagian ini, artinya Musa seolah-olah mati sehingga Zipora membawa Musa melewati darah lagi melalui tanda perjanjian. Ini adalah terjemahan bahasa Arab kami, terjemahan Van Dijk. Tapi di terjemahan lain ditulis, engkau suami darah bagiku. Artinya, kamu adalah pengantin laki-laki, kamu adalah suami darah bagiku. Allahmu adalah Allah darah bagiku. Saya tidak yakin mengenai hal ini atau bahkan tentang Allahmu. Zipora pulang kembali. Pada bagian ini Zipora kehilangan banyak. Bayangkan kemenangan yang indah yang sudah dilakukan Musa. Tapi Zipora tidak melihatnya. Membelah Laut Merah. Nyanyian kemenangan yang indah. Tapi Zipora tidak ada di sana. Ayah Zipora membawanya kembali pada Musa dalam pasal 18. Jadi setiap orang yang mengabaikan firman Tuhan akan kalah pada akhirnya. Dia akan kehilangan berkat atau kemenangan. Benar. Ayat 27 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian diceritakannya pada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya untuk dibuat. Harun dan Musa bertemu di gunung Allah, mereka berbicara tentang firman Allah dan tanda-tanda mujizat yang Allah kerjakan. Apa yang bisa dipelajari? Silakan. Bertemu dengan saudara merupakan hal yang baik. Bertemu saudara sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apalagi ketika kita tahu bahwa mereka sudah tidak bertemu selama 40 tahun. Musa tidak bertemu Harun sejak berumur 40 tahun, sekarang Musa sudah berumur 80 tahun. Bayangkan jika Anda tidak bertemu dengan saudara Anda selama 40 tahun. Tentu saja hal ini tidak mudah, tapi mereka akhirnya bertemu lagi. Allah bisa mengumpulkan orang-orang yang berjauhan ketika mereka berpikir tidak akan saling bertemu lagi. Tapi pertemuan
terjadi di Gunung Allah adalah baik ketika dinyatakan kalau mereka berbicara. Musa menceritakan kepada Harun semua firman yang dikatakan Allah kepada Musa. Mereka membicarakan firman Allah. Indah sekali ketika kakak beradik bertemu, lalu pembicaraan di antara mereka mengenai perbuatan dan perkataannya Allah, mengenai pengejarannya, petunjuknya, perintahnya, dan maksudnya. Itu sangatlah indah. Ayat 30 berkata, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ada sesuatu yang membuat mereka sujud menyembah. Apa yang membuat orang Kristen menyembah dan memuliakan Allah? Ketika kita tahu maksud Allah dan pikiran Allah yang baik, bukan karena Allah bermaksud untuk menyelamatkan kita, tapi karena Dia sudah menyelamatkan kita. Ini membuat kita menyembah Allah. Tapi saudara ayat, saya melihat di ayat ini sebuah gambaran nubuatan dispensasional yang indah yang harus kita perhatikan. Ketika Musa pergi kepada orang Israel untuk pertama kalinya, mereka menolak dia. Di antara kedatangan Musa yang pertama dan yang kedua, Musa menikah dengan seorang wanita non-Yahudi. Lalu Musa kembali kepada bangsa Israel lagi. Kali yang kedua ini Musa diterima. Saya pikir semua ini adalah memberi kita sebuah gambaran yang sangat indah. Bahwa Kristus datang kepada umatnya sendiri, tapi mereka tidak menerimanya. Kristus menghubungkan dirinya dengan pengantin dari bangsa non-Yahudi yang adalah gereja sesudah terjadinya peristiwa pengangkatan gereja. Tuhan akan kembali lagi kepada bangsa ini. Mereka akan menerima dan menyembah Dia seperti yang kita baca dalam nubuatan yang terdapat dalam seluruh bagian Alkitab. Baik, Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode, kita rangkum bersama hadirin. Silakan. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Musa memegang ekor ular itu. Tapi dia yang meremukan kepala ular adalah keturunan perempuan itu. Lewat hal ini kita belajar bahwa Allah mengizinkan setan bekerja untuk sementara waktu. Tapi otoritas Allah melebihi kekuatan setan. Ada masalah yang datang dari luar, yaitu iblis si ular tua. Masalah yang datang dari dalam, yaitu kedagingan kita, seperti yang tertulis di Yeremia 17 ayat 9. Di kayu salib Tuhan menyelamatkan kita dari keduanya. Dalam pertemuan Musa dan Harun, mereka berbicara tentang firman Tuhan. Kisah ini mendorong kita untuk berbicara tentang Tuhan yang telah berurusan dengan kita di padang gurun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan Tuhan Anda. memberkati. Pemirsa terkasih, melalui tanda pertama, kita melihat otoritas hilang dari Adam ketika tongkat dilemparkan dan kemudian berubah menjadi seekor ular. Iblis mendominasi dunia pada saat itu. Manusia tidak dapat memiliki otoritas sampai Kristus datang, yaitu keturunan perempuan yang meremukan kepala si ular. Juga obat untuk kerusakan hati manusia hanya ada di dalam penebusan dan karyanya Kristus. Hanya Kristus melalui karyanya di kayu salib yang bisa menyucikan setiap dosa melalui darahnya. Alkitab menyatakan sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jika Anda merasa ada kenajisan dalam hati, ini adalah warisan dosa kejatuhan Adam. Tapi penyucian yang sejati berasal dari iman yang sungguh-sungguh kepada pribadi Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.